Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Angga Kurniawan. Di sini kita akan membahas tentang bioetanol. Etanol merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbarui karena energi ini dapat didapatkan dari energi matahari ataupun dari hewani dan nabati. Yang bisa digunakan untuk bioetanol adalah bahan yang mengandung glukosa yang tinggi seperti tebu maupun jagung. Tebu biasanya diolah adalah salah satu limbahnya atau yang biasa disebut molase. Di Indonesia sendiri bioetanol dapat dibuat dari tanaman seperti singkong, umbi, tebu, jagung, sorghum, sagu, padi, dan nira dari aren atau lontar dan kelapa. Sebelum mengenal bioetanol lebih jauh, baiknya kita pelajari dulu budidaya tanaman yang menjadi penghasil bioetanol. Yang saya akan bahas adalah tanaman tebu. Budidaya tebu. Tebu merupakan tanaman yang sudah umum di Indonesia. Secara tumbuhnya, tanaman tebu di daerah tropika seperti Indonesia dan subtropika yang memiliki kondisi tanah tidak terlalu kering maupun tidak terlalu basah. Selain itu, akar tanaman tebu sangat sensitif terhadap kekurangan udara, sehingga pengairan atau drainase sangat diperlukan di dalam budidaya tanaman tebu. Tanaman tebu dapat tumbuh baik di tanah seperti aluvial, grumosol, latosol, regusol dengan ketinggian antara 0 sampai 1400 mdpl. Akan tetapi, lahan yang paling sesuai adalah kurang dari 500 mdpl. Bahan tanam dari varietas tebu yang perlu diperhatikan adalah varietas unggul. Nah, dalam pemilihan varietas harus memperhatikan sifat-sifat varietas tersebut, yaitu memiliki produksi gula yang tinggi melalui bobot tebu, rendeman yang tinggi sehingga produktivitas yang stabil, dan memiliki ketahanan yang tinggi untuk kekeringan serta daya tahan terhadap penyakit. Kenapa kekeringan? Biasanya lahan tebu di Indonesia cuma dibiarkan begitu saja saat musim kemarau, sehingga diperlukan varietas atau jenis yang bisa mendapatkan yang bisa hidup di lahan tersebut. Nah, dalam pemilihan varietas unggul diperlukan standar kualitas bibit, yaitu yang memiliki daya kecambah lebih dari 90%, tidak berkerut dan tidak kering, dan memiliki panjang ruas antara 15 sampai 20 cm dan tidak ada gejala hambatan pertumbuhan. Diameter kurang lebih 2 cm dan tidak mengkerut atau mengkering. Mata tunas masih dorman, segar dan tidak rusak. Dan primordia akar belum tumbuh serta bebas dari penyakit pembuluh. Persiapan lahan dimulai dari pembersihan area. Area ini dibersihkan dari semak belukar dan tanaman lainnya yang kemungkinan akan mengganggu pertumbuhan tebu. Selanjutnya adalah penyiapan lahan.
Kegiatan penyiapan lahan adalah termasuk membacakan, penggaruan, pembuatan karyan. Karyan itu seperti lubang tanam yang untuk menanam tebu. Dalam proses ini digunakan alat seperti traktor tapi dengan ukuran yang lebih besar. Setelah karyan jadi atau proses penyiapan lahan jadi, tahap selanjutnya adalah penanaman. Sebelum ditanam, dilakukan sortir bibit sesuai dengan yang dikehendaki. Lalu bibit ditanam di cairan yang telah disiapkan sebelumnya. Jika dalam waktu 2 minggu sampai 4 minggu ada bibit yang mati, selanjutnya akan diadakan tahap yang ini, tahap penyulaman. Tahap ini diperlukan saat bibit yang pertama ditanam mati, sehingga nanti akan diperoleh populasi tebu yang optimal. Selanjutnya adalah pemupukan. Di dalam pemupukan ini dosis pupuk haruslah disesuaikan dengan kondisi lahan atau keadaan lahan. Maka dari itu perlu dilakukan analisis tanah dan daun secara bertahap agar ketemu komposisi atau kebutuhan dosis yang diperlukan tanaman tersebut. Secara umum pupuk yang digunakan dalam budidaya tebu adalah urea, SP36 dan KCR. Di dalam budidaya tebu terdapat hama dan penyakit. Maka dari itu diperlukan pengendalian hama dan penyakit. Hama yang biasa menyerang tebu atau tanaman tebu adalah penggerek pucuk, uret, dan penggerek batang. Itu yang sangat merugikan para petani. Seperti penggerek pucuk, dia menyerang di usia tanaman tebu sekitar 2 bulan. Uret memakan di perakaran tebu, dan penggerek batang biasanya di umur 3-5 bulan. Nah, untuk cara penanganannya atau pengobatannya diperlukan insektisida, atau juga bisa menggunakan natural BVR atau sejenis agen hayati yang bisa membunuh penggerek batang tersebut. Selain hama juga terdapat penyakit. Penyakit biasanya adalah mozaik. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengan gejala serangan pada daun seperti noda-noda atau garis berwarna hijau muda, hijau tua, kuning, atau klorosis yang sejajar dengan berkas-berkas pembuluh kayu. Selain itu, penyakit lainnya adalah busuk akar, disebabkan oleh cendawan Pythium sp. Penyakit ini banyak terjadi pada lahan yang drainasenya kurang sempurna. Akibatnya akar tebu akan menjadi busuk sehingga tanaman akan tampak mati dan tampak layu. Pengendaliannya adalah menggunakan perbaikan sebuah drainase atau penanaman varietas yang tahan terhadap kondisi tanah tersebut. Yang lainnya adalah penyakit belendak. Penyakit ini biasanya menyerang dengan gejala seperti timbulnya klorosis. Pengendalian penyakit ini bisa menggunakan varietas tahan penyakit maupun penggunaan bibit yang sehat. Dan pencegahan adalah menggunakan desinfektan yang digunakan dalam pemotongan bibit. Penyakit pok bung. Gejala serangan seperti bintik klorosis yang
ter- terjadi di pangkal daun, seringkali disertai cacat bentuk sehingga daun tidak dapat membuka dengan sempurna. Ras-rasnya bengkak dan gepeng. Pengendaliannya adalah dengan penyemprotan sebuah agen bakteri atau dengan kapur tembaga. Setelah melewati segala proses dari budidaya awal sampai perawatan tanaman dan hama dan penyakit, selanjutnya adalah panen. Panen varietas tebu tergantung dari varietas yang ditanam. Yang pertama ada varietas gejah yang masak dalam waktu 8 sampai 10 bulan. Varietas sedang mencapai masa optimal pada 10 sampai 12 bulan. Dan varietas dalam mencapai masa optimal pada umur lebih dari 12 bulan. Saat mencapai umur panen, tebu ditebang dan dibawa ke pabrik, selanjutnya diolah menjadi gula. Nah, dalam proses pengolahan menjadi gula terdapat limbah yang biasanya disebut molase. Nah, molase ini merupakan salah satu bahan pembuatan bioetanol seperti yang disebutkan di awal tadi. Secara ringkas, pembuatan bioetanol dari molase tersebut adalah dengan memasukkan bakteri pada molase tersebut dan didiamkan atau difermentasi selama 2 mingguan. Setelah 2 minggu, molase itu didestilasi atau disuling untuk mendapatkan kadar alkohol 35-40%. Kedua, dilanjutkan dengan penyulingan kedua. Dalam penyulingan kedua itu didapatkan dengan kadar alkohol 70%. Selanjutnya ketika mendapatkan etanol atau alkohol dengan kadar 85-90%. Nah, dalam kadar sekian seperti 90% ini biasanya proses produksi sudah dihentikan dan etanol ini siap didistribusikan ke rumah-rumah sakit, klinik maupun ke hal-hal medis lainnya ataupun di tempat yang membutuhkan. Nah, setelah itu setelah proses pendistribusian itu sudah selesai dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita akan membahas biodiesel. Selanjutnya adalah biodiesel. Biodiesel adalah bagian dari keluarga biofuel dan merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bahan bakar yang digunakan sebagai bahan bakar diesel yang dihasilkan dari sumber biologis, minyak nabati ataupun minyak hewani. Bahan baku biodiesel. Biodiesel sendiri dapat diambil dari minyak nabati seperti biji kapuk, biji kemiri, biji jarak pagar, biji nyamlung, kepuh dan lain sebagainya. Dari hewani adalah lemak babi, lemak ayam, sapi, dan lemak yang berasal dari ikan. Sebelum memahami prosesnya, sebaiknya kita memahami cara budidayanya. Salah satunya adalah cara budidaya tanaman jarak pagar. Jarak pagar dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur tetapi memiliki drainase yang baik, tidak tergenang, dan memiliki pH antara 5 sampai 6,5. Jarak tanam dalam budidaya jarak pagar adalah 2 x 3 meter
atau bisa juga dengan 2 kali 2 meter, atau bisa lagi dengan 1,5 kali 2 meter. Semakin dekat akan produksinya akan daya tampung jumlah pohon akan semakin banyak dan diharapkan memiliki kualitas panen ataupun kualitas jarak yang lebih baik. Pada area yang miring, baiknya digunakan sistem kontur dengan jarak dalam barisan 1,5 meter. Nah, dan lubang tanam baiknya dengan ukuran 40 x 40 dan 40 cm. Panjang kali lebar kali tinggi 40 cm persegi. Bahan tanam bisa diambil dari stek batang maupun benih atau biji. Jika menggunakan stek batang, pilihlah stek batang yang sudah cukup berkayu. Sedangkan untuk biji atau benih, pilihlah dari biji yang sudah tua dan diambil dari buah yang telah masak. Untuk persemian bisa menggunakan polybag. Satu polybag bisa ditanam satu benih atau satu stek batang. Nah, dalam pembibitan atau persemian cukup diberi naungan atap yang bisa dibuat dari daun kelapa, jerami, atau paranet. Dalam proses pembibitan biasanya lamanya sekitar 2-3 bulan sampai bibit siap tanam. Bibit mulai berbunga setelah umur 3-4 bulan, sedangkan pembentukan buah mulai pada umur 4-5 bulan. Jadi dari mekarnya bunga sampai jadi buah sekitar 1 bulanan. Pemanenan dilakukan jika buah telah masak, dicirikan dengan kulit berwarna kuning maupun atau mengering. Biasanya buah masak setelah berumur 5-6 bulan. Tanaman jarak pagar dapat sampai usia sekitar 20 tahunan. Dan tanaman ini merupakan tanaman tahunan jika dipelihara dengan baik. Cara pemanenan dengan memetik buah yang telah masak dengan tangan atau gunting. Produktivitas satu pohon bisa mendapatkan 3-4,5 kilo biji per pohon per tahun. Produktivitas akan stabil setelah tanaman berumur dari 1 tahun dengan tingkat populasi 2.500 sampai 3.300 pohon per hektar. Jika rendaman minyak sebesar 35%, maka setiap hektar dapat diperoleh 2,5 sampai 5 ton minyak per hektar per tahun. Pasca panen sampai pengolahan, biji jarak dibersihkan dari kotoran dengan cara dicuci secara manual atau dengan mesin. Biji direndam sekitar 5 menit pada air yang mendidih, kemudian ditiriskan sampai air tidak menetes lagi. Setelah ditiriskan, biji selanjutnya dikeringkan dengan mesin maupun dijemur di bawah sinar matahari. Setelah biji kering, biji dimasukkan ke dalam mesin untuk memisahkan antara daging dengan kulit biji. Setelah daging biji terpisah dari kulit, dilanjutkan adalah penggilingan ke pengepresan. Diupayakan sesingkat mungkin untuk menghindari oksidasi. Proses pengepresan biasanya meninggalkan ampas yang masih mengandung sekitar 7-10% minyak. Oleh karena itu, ampas dari proses pengepresan dilakukan proses ekstraksi
pelarut sehingga ampasnya hanya mengandung minyak kurang dari 0,1% dari perut keringnya. Pelarut yang biasa digunakan adalah pelarut N-hexan dengan rentang didih 60-70%. Pada tahap ini menghasilkan CGO dan selanjutnya akan diproses menjadi GO. CGO merupakan komponen utama berupa trigliserida dan asam lemak bebas. Asam lemak bebas harus dihilangkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu reaksi pembuatan biodiesel atau dalam kurung reaksi transesterifikasi. Penghilangan asam lemak bebas ini dapat dilakukan melalui proses reaksi esterifikasi. Pada reaksi ini, asam lemak bebas direaksikan dengan metanol menjadi biodiesel sehingga tidak mengurangi perolehan biodiesel. Tahap ini menghasilkan GO, Jabrota Oil, yang sudah tidak mengandungi asam lemak bebas sehingga dapat dikonversi menjadi biodiesel melalui reaksi transesterifikasi. Pada reaksi ini trigliserida atau minyak bereaksi dengan metanol dalam katalis basa untuk menghasilkan biodiesel dan gliserol atau gliserin. Sampai tahap ini pembuatan biodiesel telah selesai dan dapat digunakan sebagai bahan bakar yang dapat mengurangi atau sebagai bahan bakar pengganti penggunaan solar. Terima kasih. Sekian. Dalam sebuah tugas terdapat pertanyaan, solusi apa yang kalian lakukan agar EBT tercapai di tahun 2050? EBT sendiri, menurut saya EBT sendiri adalah energi baru terbaharui, sehingga energi tersebut dapat diperbaharui secara terus-menerus. Misalnya energi dari matahari maupun dari minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit maupun tanaman lainnya, atau bisa juga dari hewan. Nah, di dalam Indonesia di Indonesia sendiri hal ini belum begitu familiar, tetapi di beberapa negara hal ini sudah mulai digencar-gencarkan agar saat kondisi bahan bakar fosil suatu saat habis, mereka sudah memiliki bahan bakar dari bahan bakar dari tanaman atau hewan yang dapat diperbarui. Misalnya adalah energi matahari. Ini sudah beberapa tahun digencar-gencar di beberapa daerah, walaupun baru dengan kondisi yang atau skala kecil. Selanjutnya adalah pengolahan minyak sawit yang dijadikan sebuah biodiesel. Ini beberapa kali dari pemerintah sudah melakukan proses, tetapi kurang paham untuk sebuah pengembangan berlanjutannya. Sampai sekarang Indonesia belum ada pergerakan untuk ke arah sana, baru katanya. Jadi di dalam beberapa negara yang sudah menggunakan, mereka mendapatkan keuntungan yang lebih karena energi mereka dapat diperbarui dan energi dari fosil juga masih ada. Jadi mereka memiliki tabungan atau
tabungan atau investasi atau cadangan energi lah. Ya suatu saat jika energi dari fosil itu habis, maka mereka memiliki energi yang dapat diperbarukan dan dalam itu siap digunakan. Untuk solusi di Indonesia sendiri adalah lebih ke pengenalan agar masyarakat itu familiar, dan juga pemerintah harus melakukan gencar-gencarnya, tidak hanya dari sawit di beberapa kasus hutan-hutan di daerah Kalimantan, Sumatera, dan Papua mereka menjadi korban dalam arti hutan mereka dibabat untuk diganti sawit. Jika itu berlebihan, suatu saat hutan Indonesia akan habis dan akan menjadi hutan sawit. Ada sebuah kemungkinan akan menuju ke situ jika tidak ada pengendalian. Karena sawit sendiri adalah bahan baku yang bisa digunakan menjadi biodiesel yang akan menjadi energi di sebuah masa depan yang akan datang sendiri. Selanjutnya setelah ada cara mudahnya adalah setelah ada pemberitahuan atau pengenalan ke masyarakat akan sedikit demi sedikit memahami, mempelajari bahwa apa itu yang dinamakan biodiesel atau bahan bakar yang dapat diperbarui, sehingga suatu saat jika di Indonesia sendiri bahan bakar energi fosil ini habis, maka masyarakat sudah siap menghadapinya. Ya, pemerintah memiliki target di tahun 2025 adalah dengan memiliki 30 sekian persen atau beberapa persen, pastinya saya lupa. Mereka memiliki rencana untuk memiliki tersebut, dan semoga saja di tahun 2050 bisa, atau sebelumnya mungkin di 2030 ini sudah mendapatkan cadangan minyak yang dapat diperbarukan, sehingga suatu saat jika tanaman atau energi fosil habis, masyarakat tidak kehilangan atau tidak, cara jawane keter. Jadi solusinya adalah pertama pengenalan, kedua adalah dari pemerintah sendiri melakukan sebuah gerakan untuk menghasilkan itu tersebut, dan mungkin bisa menggerakkan perekonomian dari masyarakat bawah dengan melibatkan mereka dalam perkebunan atau pembuatan bahan baku yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Misal jarak pagar itu nanti ditanam di lahan masyarakat, dan dari pabrik atau dari pengolahan yang kepemilikannya pemerintah tersebut, pemerintah mengambil dari masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan perputaran ekonomi dan merasakan dampaknya. Atau mungkin bisa dari masyarakat sendiri diberi pelatihan dan pelegalan untuk proses pembuatannya, sehingga tidak hanya dari satu pabrik atau beberapa pabrik kepemilikan pemerintah, jadi ada pelatihan dari pihak swasta. Mungkin itu solusi dari saya. Sekian dan terima kasih.